Oke, Bapak Ibu izin share screen ya. Soal baru dikirim oleh admin. Nah, Bapak Ibu masih dengan situational adjustment test. Semoga Bapak Ibu tidak pernah bosan. Nah, sekali lagi bahwa situational adjustment test ini merupakan tes penilaian situasi kerja. Nah, kita kan guru ya. Situasi kerja guru, kemudian jadi situasi yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan tugas seorang guru dan situasi belajar mengajar di sekolah atau di dalam kelas. Kita ke soal nomor satu, coba dijawab. Ini soal yang keluar di tahun 2023 dan ini sangat mudah. Mohon jawab di kolom komentar ya. Oke. Saat terjadi tindakan asusila di sekolah yang melibatkan guru dan siswa, ini banyak terjadi ya. Ini banyak terjadi antara asusila, antara guru dan siswa. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal. Semoga ini hanya situasi yang ada di soal. Apa yang perlu Anda lakukan? Apa yang perlu Bapak Ibu lakukan? Coba kita ke poin A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. Ini kita simpan ya. Kemudian bagian B, ingat Bapak Ibu kita mengeliminasikan jawaban. Selalu diingat bahwa setiap ada soal kita harus mengeliminasikan jawaban yang menurut Bapak Ibu itu tidak benar atau itu bukan jawaban yang tepat. Biar kita bisa membandingkan sisa jawaban yang telah kita eliminasi. Artinya kita langsung ke poin E, membiarkan peristiwa itu kita eliminasi, memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak yang berkepentingan. Tidak boleh, Bapak Ibu. Kenapa harus ke mereka? Kita harus ke internal sekolah dulu. Bagian C, memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. Ini bukan solusi yang konkret di dalam tindakan Bapak Ibu. Jadi kita harus membahas, kalau bukan membahas maka mendiskusikan. Ingat, selalu saya ingatkan di setiap soal bahwa kalau dia persoalan pribadi, maka kita harus memanggil dan kita bicarakan dengan baik-baik. Kalau dia persoalan secara universal yang ada di sekolah, ini kan persoalan yang ada di sekolah, maka kita harus rapat atau musyawarah untuk menemukan solusi. Itu selalu diingat ya, itu trik ya untuk Bapak Ibu yang harus mengingat itu. Nah, artinya poin yang benar itu ada di A dan di B. Kenapa bukan B, Bapak Ibu? Kenapa bukan B? B ini juga betul sebetulnya. Kenapa bukan B? Karena kalau kita mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak berkepentingan, nanti ini sudah akan panjang ceritanya, sudah akan keluar. Kita bukan menutupi, tetapi tindakan yang konkret itu di dalam soal, menurut saya, kita harus membahas bersama dengan pihak internal sekolah dulu. Kemudian kita menemukan solusi. Entah solusinya uh, uh, ada efek jera untuk guru dan siswa, ini kan kita belum tahu. Yang jelas harus ada solusi. Ingat, ketika ada permasalahan pribadi, maka kita harus memanggil atau kita harus bertemu secara personal. Ketika ada kasus seperti ini, maka kita harus membahas bersama. Kalau soalnya ada membahas, ada mendiskusikan, maka lihat poin yang konkret menurut Bapak Ibu mana yang paling benar. Jangan di B, karena melibatkan pihak yang berkepentingan. Nanti ini akan panjang persoalannya. Jadi kita ke pihak internal sekolah, artinya kalau pihak internal sekolah ya ada kepsetnya, ada gurunya, kemudian kita mungkin mengundang orang tua siswa, lalu kita carikan solusi. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Bisa Bapak Ibu? Ada pertanyaan?
Atau Lanjut, lanjut? Pak. Lanjut, Oke, Pak. kita lanjut. Ingat ini soal pernah keluar di 2023 ya. Kalau yang sudah pernah ikut tes 2023, panjang soalnya seperti ini aja. Tidak panjang-panjang amat, kecuali Mansoswan itu yang panjang-panjang. Kalau SCT itu di 2023, ya begini doang. Semoga di tahun 2024 juga ini akan sama. Tapi meski demikian, kita harus bahas soal-soal yang hot juga. Oke, silakan dijawab. Oke, kenapa banyak yang menjawab A? Siswa peserta Olimpiade Sains Nasional atau OSN dari sekolah Anda gagal meraih skor tertinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, apa yang Anda lakukan? Jadi selalu begini soalnya, apa tindakan kita? Apa yang harus kita lakukan? Ingat, ingat, kalau ini, soal ini belum pada pelaksanaan. Soal ini belum pada pelaksanaan OSN. Artinya kita masih punya tindakan yang bisa merencanakan, bisa mempersiapkan hal-hal untuk dapat meraih skor tertinggi pada saat hari hanya nanti. Saya mengarahkan orang tua itu kita buang, jangan kaitkan dengan orang tua. Orang tua cukup memberikan motivasi. Motivasi di sini tidak sesuai dengan konteks soal. Yang ditanya itu adalah tindakan. Ini bukan tindakan Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu hanya mengarahkan ke orang tua untuk memberikan motivasi. Yang bertindak itu seharusnya harus Bapak Ibu sesuai dengan konteks soal. Itu kita buang. Saya meminta alumni kita buang. Jadi segera dieliminasi seperti itu ya Bapak Ibu, ketika ada soal-soal yang menurut Bapak Ibu ini tidak benar di C-nya, maka dieliminasi. Sehingga kita akan membandingkan, tinggal ada 3. Oh, kita bandingkan dari A, B, dan D, ini mana yang benar. Kemudian kita ke D. Saya mendorong para peserta OSN mengikuti tambahan pengayaan materi Olimpiade dan guru kelas. Ini juga tidak. Tindakan, jadi tindakan Anda, tindakan Bapak Ibu. Ingat, tindakan ya, bukan orang lain untuk bertindak. Jadi kalau ada soal konteks pertanyaan tindakan Anda, berarti tindakan kita sebagai guru pendamping itu seperti apa. Jadi ingat, kalau kalau konteks soalnya yang ditanyakan adalah tindakan kita, tindakan Bapak Ibu, artinya kita harus mencari opsi yang mana kita melakukan tindakan. Misalnya, opsi B, saya meminta para peserta OSN untuk membentuk kelompok belajar materi OSN. Ini juga Bapak Ibu hanya menyuruh tindakan yang konkret yang menurut soal itu mana gitu. Yang menurut tindakan yang soal minta itu mana. Ya tentu yang A, di mana ini kan saya merencanakan, ini kan tindakan sendiri. Saya merencanakan, menyiapkan, menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. Artinya Bapak Ibu, kata kuncinya kalau Bapak Ibu akan menemukan soal seperti ini, ingat, tindakan. Tindakan Bapak Ibu. Jadi kalau yang ditanyakan tindakan Anda, apa yang Anda lakukan? Nah, artinya yang bukan kita lakukan di sini kita buang, kita eliminasi, berarti itu bukan opsi. Bagian bukan tindakan. Kita hanya menyarankan, mengarahkan ke orang tua. Berarti orang tua yang bertindak, berarti bukan jawabannya. Begitu juga D, begitu juga C, begitu juga B. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah A. Bahwa di mana kita harus merencanakan, menyiapkan, kemudian menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. Jadi tipsnya begitu Bapak Ibu ya, karena soal situational judgment test ini, bentar Bapak Ibu, karena soal situational judgment test ini banyak mengarahkan, banyak pertanyaan tentang tindakan kita, tindakan Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu kata kunci, oh ini tindakan kita, artinya di area opsi A sampai E ini mana yang bukan tindakan kita, itu kita buang. B kan bukan, saya meminta.
Kalau Bapak Ibu meminta, artinya Bapak Ibu hanya tidak bertindak secara konkret, secara langsung. Artinya Bapak Ibu di sini tidak bertindak, hanya meminta peserta didik untuk bertindak gitu. Begitu juga saya meminta alumni, bukan tindakannya Bapak Ibu. Begitu juga saya mendorong, begitu juga saya mengarahkan. Kalau saya merencanakan, ini sudah tindakan, ini yang Bapak Ibu lakukan. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah. Ya Allah Oke, bisa Pak. silakan dijawab. Oke, soal tahun lalu SJT sama seperti ini, iya betul. Makanya di tahun lalu itu banyak teman-teman anggota grup itu keluar dari ruang ujian katanya sama Pak, sama soalnya. Oke, udah pada hatam nih sebetulnya. Tapi tunggu di soal berikut ada soal-soal yang baru. Tindakan Anda, mohon maaf, astagfirullahaladzim. Tetangga Anda memiliki anak penyandang penyakit genetik, sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu mulai tidak percaya diri karena tidak kuat dibullying. Ingat ini bullying. Tragisnya anak tersebut tidak naik kelas sehingga mogok tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan meskipun bukan guru? Meskipun bukan gurunya. Itu harus kita ingat di pada akhir pertanyaan. Menasihati orang tua untuk membujuk anaknya supaya masuk sekolah. Ngapain Anda? Ini kita buang. Kita tidak punya hak prerogatif ya untuk menasihati orang tuanya. Kita kan bukan gurunya. Kemudian bagian B, menasihati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling. Tidak semua orang tua yang memiliki kelebihan untuk mendaftar di situ. Ini sudah kelihatan Bapak Ibu. Bagian C, menyarankan konsultasi pada anak tersebut. Nah, agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depan. Kenapa ini menyarankan meskipun yang diminta ini adalah apa yang Anda lakukan, apa yang harus Bapak Ibu lakukan, tindakan apa? Kenapa di sini menyarankan? Karena kata kuncinya adalah Bapak Ibu, bukan gurunya. Ya kan? Bukan gurunya. Artinya terbatas dalam mengambil keputusan. Ya, yang bisa kita ambil yaitu C, di mana kita harus menyarankan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri. Tapi tunggu dulu, kita tahan. Kita tahan ini ya. Kita tahan. Bagian D, mendatangi sekolah anak tersebut tidak mungkin ya, Anda siapa gitu. Oke ya. Kemudian bagian E, menyarankan kepada sekolahnya, Anda juga siapa gitu. Di sini Anda, oke tunggu bentar saya hapus. Di sini Bapak Ibu, memang pertanyaan-pertanyaan selalu mengecoh. Gitu. Kenapa di sini menyarankan jawabannya benar? Karena Anda bukan gurunya. Gitu. Anda bukan gurunya. Tetapi di dalam konteks soal, Anda diminta apa yang harus Anda lakukan melihat situasi tersebut. Karena Anda tetangga. Jadi, ya cukup dengan menyarankan. Anda tidak bisa menasehati, Anda siapa gitu. Bahasa kasarnya ya. Jadi dibuang. Kemudian apalagi mendatangi sekolah loh. Kamu siapa gitu. Jadi kadang kita harus begitu ya dalam mencari solusi soal mana yang benar. Jadi tindakan kita, jadi beda dengan konteks soal yang sebelumnya tadi ya. Jadi tindakan kita menyarankan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri. Kenapa hanya menyarankan? Karena kita bukan gurunya. Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Oke ya, bisa ya? Iya Pak, bukan gurunya, betul. Kita lanjut atau gimana Bapak Ibu? Lanjut Pak. Lanjut, Bisa ya? Pak. Lanjut. Lanjut, Pak.
Ini kalau kita ada 2 kali pertemuan, insya Allah soal SJT bisa disapu bersih ya di tanggal 2 sampai tanggal berapa ya Desember ya, insya Allah ya. Amin. Amin, insya Allah. Oke, lanjut ke nomor berikut. Amin ya rabbal alamin. Mansosuan yang sulit kemarin. Oke, nanti ada mansosuan juga. Itu mansosuan bonus buat Bapak Ibu belajar. Di sekolah, Anda sering ini kayaknya pernah minggu lalu ya. Oke, nggak apa-apa. Di sekolah, Anda sering berinteraksi dengan rekan guru lainnya. Suatu ketika, salah satu rekan guru Anda menjadi topik perbincangan di antara guru-guru lain di sekolah tersebut karena ia tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswanya. Oke, ini ada kaitannya dengan soal-soal yang sebelumnya di dua nomor tadi. Menyikapi hal tersebut, apa yang Anda lakukan? Oke, semuanya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Sekali lagi, kalau konteksnya seperti nomor 1 itu secara universal, artinya itu terjadi, itu persoalan yang harus membutuhkan banyak pendapat, berarti kita harus musyawarah, kemudian mencari solusi. Karena ini konteks soalnya persoalan pribadi dan guru yang dibicarakan yang memberikan nilai ini adalah teman Anda, teman Bapak Ibu, maka kita harus mencari mana opsi jawaban, mana jawaban yang mengundang secara personal, kemudian mencari solusi. Oke, kita eliminasi mendiamkan Bapak Ibu karena ini bukan konteks atau bukan jawaban yang tepat. Menyampaikan pada kesiswaan apalagi jangan ya. Kita tidak boleh ketika menemukan suatu perkara itu kita tidak bisa langsung ke atas. Menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi juga tidak bisa, jangan sampai dia tersinggung. Menyampaikan dengan baik-baik. Nah, ini menyampaikan dengan baik-baik, tetapi dengan guru-guru lain. Jangan, Bapak Ibu ingat, kecuali konteksnya adalah persoalan banyak orang atau universal. Tapi ini konteksnya, sikap Anda terhadap teman guru Anda, berarti hanya ada 2, hanya ada 4 mata. Artinya, membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing. Ini jawaban yang tepat. Ingat, kalau persoalannya universal, maka kita harus duduk bersama-sama capsek semua elemen sekolah, kemudian kita cari solusi. Tetapi kalau persoalannya Anda dan rekan Anda, maka solusinya membicarakan secara 4 mata juga, gitu. Jadi kalau persoalannya banyak orang di lingkungan sekolah berarti ini harus duduk ramai-ramai rapat gitu. Harus duduk ramai-ramai rapat. Tapi kalau persoalannya hanya 2 orang, berarti hanya ada 4 mata yang perlu mengetahui itu bagaimana memberikan nasihat, bagaimana memberikan solusi. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah E. Mudah kan Bapak Ibu? Soal SJT itu sangat mudah. Bisa ya? Ini soal tahun lalu juga. Ayo dijawab. Oke.
Ini soal tahun lalu juga banyak keluar. Apa yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam membangun kemitraan dengan komunitas sekolah dan masyarakat? Jadi ini humas ya, hubungan sekolah dan masyarakat. Ini humas. Oke, lagi-lagi kita abaikan, mengabaikan, membatasi, kita abaikan, kemudian, oke, hanya ada dua, berarti 3 jawaban yang tersisa. Bagian C, kenapa ini kita buang? Ya, jangan mengabaikan ya. Kenapa ini kita buang? Jangan membatasi. Kalau itu pertanyaannya positif, yang kemudian jawabannya harus cari yang positif. Ini kan positif, ya harus yang kita cari. Melibatkan komunitas sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sekolah. Oke, kita simpan. Menjalankan program sekolah tanpa melibatkan. Oh, ini ada tanpa melibatkan. Sorry, ini kita buang. Membentuk panitia komite sekolah. Anda sebagai guru, kalau membentuk berarti itu harus ada musyawarah mufakat dengan orang banyak, dengan pimpinan. Artinya, kalau melibatkan komunitas sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan kegiatan sekolah, itu merupakan poin 5 yang ada, yang akan Bapak Ibu dapat. Artinya, kita harus melibatkan orang banyak, karena ini adalah komunitas, sekolah, dan masyarakat. Bagaimana kita membangun kemitraannya? Mudah. Kemarin itu 2023 itu sangat mudah. Ini termasuk dalam komunikasi, ya, kisi-kisi komunikasi. Ini juga yang paling banyak muncul, meskipun pendek seperti ini. Coba Bapak Ibu. Yang tadi C. Ini kelihatan sebetulnya Bapak Ibu. Menurut saya, sikap yang harus ditunjukkan oleh pegawai ASN. Bapak Ibu sudah ASN di 2025. Amin. Bapak Ibu ASN di 2025. Sikap yang harus ditunjukkan. A. Mengikuti perintah atasan secara loyal, benar. B. Berintegrasi dalam melaksanakan pekerjaan, benar. C. Bersikap baik dan profesional, benar. D. Menciptakan hubungan baik dengan rekan kerja, benar. E. Bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan, juga benar. Nah, ada yang jawab A. Oke. Bapak Ibu, jawaban yang paling tepat itu B. Kenapa? Karena berintegrasi. Berintegritas, mohon maaf. Berintegritas dalam melaksanakan pekerjaan. Artinya poin A, poin C, poin D, poin E ini sudah termasuk dalam poin B. Ini semua berintegrasi, karena kan integrasi itu memiliki kualitas diri yang tercermin dalam keseluruhan perilaku dan ucapan. Artinya mengikuti perintah atasan loyal itu betul. Kita harus mengikuti. Tetapi ini mengikuti perintah, bersikap, menciptakan, bekerja itu ya sudah ada di dalam sini, di dalam perilaku atau tindakan dan ucapan. Artinya ini mengecoh Bapak Ibu. Cukup langsung jawab B saja, yang dibuang. Jadi kalau ada berintegrasi yang muncul, misalnya harus loyal terhadap pimpinan, harus profesional, harus membangun hubungan baik dengan rekan kerja. Nah, artinya ketika ada jawaban berintegrasi, ya yang benar itu adalah berintegrasi. Kenapa? Karena loyal terhadap pimpinan dalam bentuk tindakan itu termasuk dalam integrasi, berintegritas, Mama. Kemudian baik dan profesional termasuk berintegritas, menciptakan hubungan baik juga termasuk berintegritas, bekerja sesuai dengan tupoksi juga sesuai dengan integritas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Hati-hati, jangan cepat menjawab meskipun soal sependek ini kalau kita langsung menjawab ada yang terkecoh. Integritas adalah hal utama seorang ASN, betul. Bedanya mahasiswa dengan SCT, beda, sangat beda ya.
Sangat beda. Meskipun sama-sama studi kasus, tetapi Mansoswan itu lebih bagaimana berintegritas, bagaimana eh, pelayan publik, kemudian ketercapaian pekerjaan. Kalau guru tidak. Jadi situational adjustment test itu situasi yang harus benar-benar terjadi kepada guru, siswa, orang tua siswa, stakeholder, dan bagaimana situasi di sekolah yang harusnya terjadi. Beda dengan Mansoswan. Silakan jawab. Banyak yang dibuang, banyak jawaban-jawaban yang dibuang. Kita buang beberapa opsi jawaban. Ada siswa yang kurang bergairah belajar di kelas. Terkait dengan hal ini SCT tahun lalu ya. Tindakan yang Anda lakukan sebagai guru. Nah, tindakan lagi. Oke, tindakan ya, tindakan. Tindakan. Memahami. Oke, kita simpan karena sudah ada kata memahami. Membiarkan kita buang. Membiarkan saja karena sangat mungkin sesuai siswa ini ya sebetulnya. Siswa tersebut tidak berminat pada mata pelajaran. Membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. Jangan kita buang. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. Oke, kita simpan. Gairah belajar siswa adalah tanggung jawab, kita buang. Menggunakan berbagai cara. Berbagai cara di sini menjadi tanda tanya. Apa aja yang digunakan gitu. Tidak disebutkan secara konkret. Artinya kita harus memahami, ingat, berpusat pada peserta didik ya, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kita harus memahami situasi, kondisi siswa, cara belajar siswa, kemudian kemampuan siswa, ya harus kita tahu, harus kita pahami. Meskipun Bapak Ibu sebetulnya di asesmen diagnostik awal itu harus kita tahu, kita pahami kondisi-kondisi siswa. Artinya poin A ini ada pada kondisi poin 5. Kalau Bapak Ibu jawab. Jadi kita memahami kondisi siswa. Dari sini sudah kelihatan. Kita memahami kondisi siswa, kemudian kita berusaha terus menemukan cara membangkitkan. Jadi harus ada tindakan di sini Bapak Ibu. Tindakan. Ini artinya ketika kita sudah memahami siswa dan kita mencari cara, itu sudah tindakan yang positif dan itu tindakan seorang guru. Di sini tidak ada kita membiarkan, kita membangkitkan semangat siswa untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. Wow, tidak boleh. Kemudian kita menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan. Berbagai cara ini bagaimana dulu gitu, tidak jelas. Kemudian gairah belajar siswa adalah tanggung jawab apalah. Oke, kita lanjut ya. Oke. Beberapa siswa di kelas Anda tampak kesulitan mengikuti pelajaran dan seringkali tidak mengerjakan tugas dengan benar. Anda ingin mengetahui penyebab utama dari masalah ini. Penyebab. Jadi Anda ingin mengetahui penyebab utama dari masalah ini. Dan mencari solusi yang efektif. Tindakan yang harus Anda alami. Kesulitan ya, kesulitan. Bagian A, membiarkan. Oke, kita buang. Langsung dibuang aja Bapak Ibu kalau ada soal seperti itu. Langsung dibuang. Motivasi siswa untuk lebih keras belajar dan menyelesaikan tugas. Motivasi. Ingat, kita harus mencari solusi ya. Ini tidak ada solusi.
Meskipun ini kelihatan benar, tapi ini tidak ada solusi. Memberikan lebih banyak tugas untuk mengukur kemampuan siswa secara teratur. Memberikan tugas lebih banyak justru malah ingin tanpa kesulitannya tak akan dapat juga. Lebih sulit malah mereka untuk mengikuti. Bagian D. Mengamati perilaku siswa selama pembelajaran untuk mencari pola kesulitan yang mereka hadapi. Kita simpan ya, karena banyak menjawab. Kita sebagai guru, karena mereka kesulitan, kita amati selama pembelajaran untuk mencari pola kesulitan yang mereka hadapi. Kita simpan. Bagian E. Menyampaikan penjelasan yang lebih panjang dan rinci tentang materi pelajaran dan tugas. Mana yang betul? Kita harus mencari solusi untuk anak-anak ini tidak kesulitan. Bagian D, kalau kita hanya mengamati perilaku, kemudian mencari pola kesulitan, ini menurut saya poinnya 4, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini kan mereka mengalami kesulitan. Mereka mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Artinya kita harus menyampaikan penjelasan yang lebih panjang dan rinci. Ini ada rinci. Kemudian tentang materi pembelajaran dan tugasnya. Kenapa? Kalau kita memberikan rincian-rincian tentang pembelajaran yang ada, jangan sampai Bapak Ibu, karena pembelajarannya ini kan Bapak Ibu yang menjadi guru. Kalau Bapak Ibu mengamati selama pembelajaran, ini akan kesulitan untuk mengamati siswa. Sehingga Bapak Ibu, yang paling tepat itu di mana kita harus menyampaikan penjelasan yang lebih panjang dan rinci. Ingat, kita harus memberikan solusi terhadap kesulitannya. Jadi pada saat Bapak Ibu mau menjelaskan, maka kita berikan penjelasan yang terperinci agar materi pembelajaran yang disampaikan kepada mereka bisa dicerna atau bisa diterima oleh mereka, sehingga tidak lagi nampak kesulitan kepada siswa. Oke ya, gimana? Yang jawab D gimana? Yang jawab D? Terkecoh Pak? Ya. Jadi kalau kita hanya mengamati, tidak ada solusi. Kita ini mencari pola kesulitan. Nah, lalu apa solusinya? Ya, solusinya di sini penjelasan yang lebih terperinci tentang materi dan pelajaran. Karena ini kata kuncinya, ada pelajaran di sini. Mereka kesulitan pada saat belajar itu, pada saat itu, gitu. Ya, tindakan nyata yang diambil. Tindakan yang benar-benar pada saat itu dilakukan. Oke ya, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Jadi sepakat jawabannya adalah D. Jawabannya adalah E, jangan D ya. Jangan. Jawabannya adalah E, karena memang harus yang konkret, Bapak Ibu, yang memang benar-benar nyata. Ingat, kata kuncinya adalah tindakan. Oke. Oke ya. Insya Allah mudah ya, Bapak Ibu. Ke depan juga akan kita belajar terus. Kita lanjut. Nah, ini sudah soal yang panjang. Soal tryout PPG nih. Ya, kalau yang sudah hafal ya udah. Iya, Pak. Oke. Ini soal beredar dan dijual ya ternyata. Dijual oleh orang-orang. Jadi Bapak Ibu yang lagi ikut PPG jangan berpatokan pada soal tryout. Ingat, tidak sama soal yang muncul di PPG nanti. Tidak ada yang sama. Sama sekali tidak sama meskipun bentuk soalnya mirip.
Bu Eno melakukan pembelajaran fisika di kelas 11 fisika ya. Pokoknya Bu Eno melakukan pembelajaran ya, nggak usah sebutkan fisikanya. Jadi Bapak Ibu menganggap bahwa Bu Eno melakukan pembelajaran di SMA. Pada saat Bu Eno dan siswa sedang fokus dan pada penjelasan guru, Bu Eno melihat beberapa peserta didik tidak fokus, oke, dan mulai kehilangan, maaf, dan mulai saling berbisik-bisik. Oke, mereka tidak fokus, mulai bercerita. Bu Eno tahu bahwa ini adalah materi yang penting dan membutuhkan konsentrasi penuh peserta didik agar dapat memahaminya. Lagi-lagi tindakan Anda. Oke, lagi-lagi tindakan. Kita ke poin A, kita ke option A. Berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan. Oke. Setelah dekat, Bu Eno berbisik kepada, oke, ini tidak. Jangan bisik-bisik tetangga. Jadi gini Bapak Ibu, kadang kalau situasi yang terjadi di kita saat ini, kalau kita melihat ada siswa yang lagi bermain, berbisik-bisik, kita gimana? Pasti kita stop pembelajaran dan kita marah. Gitu kan? Pasti kita stop menjelaskan Bapak Ibu. Pasti kita stop menjelaskan. Kemudian kita marah ke siswa tersebut. Jangan begitu ya. Oke, poin A kita buang. Poin B. Bu Eno fokus pada penjelasan, kemudian memberikan waktu senyap, lalu Bu Eno memperingatkan, ini kita nih, ini model kita di era sekarang ini. Poin B, jangan yang jawab B itu salah loh. Jangan jawab B. Jadi kita fokus menjelaskan, kemudian kita waktu senyap, kita berhenti sejenak, kita jeda dan kita marah-marah ya. Tidak ya Bapak Ibu. Kemudian kita memperingati kepada mereka untuk mengikuti penjelasan. Tidak. Ingat, kita ada belajar yang namanya verbal dan non-verbal. Poin C. Berjalan mendekati peserta didik sambil tetap terus menjelaskan lalu kepada mereka menggunakan isyarat untuk mengikuti penjelasan Bu Eno. Oke, ini kita simpan. Kemudian poin D. Berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan, setelah dekat Bu Eno memperingatkan kepada mereka untuk mengikuti penjelasan. Tidak. Berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan, setelah dekat Bu Eno menegur halus, oke ini betul, kepada mereka untuk mengikuti penjelasan. Oke, ingat Bapak Ibu konteks soalnya seperti apa? Tindakan yang paling tepat ketika mendapati siswa yang lagi berbisik-bisik, tidak boleh kita ada peringatan meskipun secara halus. Yang jelas, kalau ini adalah materi yang sangat penting, kita harus menjelaskan secara detail, secara terperinci, karena ini penuh konsentrasi, maka tindakan yang paling tepat yang diambil oleh Bu Eno bagian C. Berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan, lalu kepada mereka menggunakan isyarat non-verbal untuk mengikuti penjelasan Bu Eno. Yang poin B, hati-hati Bapak Ibu, karena ini sering terjadi di sekolah. Karena ini sering terjadi di sekolah, sehingga kadang memang kita kalau menjawab soal, ini kita harus menjelaskan, kemudian kita berhenti sejenak dan kita peringatkan kepada siswa, diam dulu, gitu kan? Diam. Kalau nggak mau diam, silakan keluar. Kan begitu kita di sekolah. Jadi jangan Bapak Ibu. Maka kita harus tetap menjelaskan dan kita berikan bagaimana pembelajaran atau bagaimana menegur secara nonverbal kepada siswa. Mungkin kita kode dengan mata atau kita kode dengan bahasa-bahasa isyarat. Jadi poin yang paling benar adalah C. Kadang kita tetap tatap atau yang lainnya siswanya, maka dengan sadar. Nah, itu dia kan poin C. Kadang kita kalau sudah mata melotot, siswa sudah paham itu. Tapi ada juga Bapak Ibu siswa, kalau sudah siswa SMA, entah mau pakai mata melotot, mata apapun itu ya, mereka tetap lanjut berbisik-bisik. Oke, kita ke poin soal selanjutnya. Untung sudah tidak pakai kapur. Kalau pakai kapur langsung dilempar ya. Jangan Bapak Ibu. Guru itu ya senjata mereka adalah Undang-Undang Perlindungan Anak.
Semoga presiden yang baru bisa memberikan dampak positif bagi guru. Wow, masih soal yang sama nih. Amin. Oke, ini. Tadi yang siswa bergairah pembelajaran itu konteks soal PPG, ini PT3K di tahun 2023. Ada siswa yang kurang bergairah belajarnya ya Bapak. Di kelas Anda, di kelas Bapak Ibu sebagai guru kelas misalnya, ada siswa yang kurang bergairah untuk belajar. Terkait dengan hal ini, lagi-lagi apa tindakan yang Anda lakukan sebagai guru? Ingat, tindakan yang konkret, yang nyata. Oh, sudah ini ya? Sepertinya sudah ini Pak, kayaknya di soal nomor 1 kayaknya tadi. Oh, betul. Sorry. Iya, soal yang pertama. Gimana? Oke, ini aja. Jadi harus ada solusi konkret, harus ada tindakan. Bagaimana kita harus mencari jawaban-jawaban. Ada yang jawab C, ada yang jawab A, ada yang jawab D. Oke, masih variasi jawabannya. Harus kalau jawabannya sudah sudah sama, itu baru berarti sudah berhasil. Tapi ini masih banyak yang variasi. Ada yang B, tapi lebih banyak yang benar. Di bawah ini yang bukan merupakan langkah praktik pemberian umpan balik efektif. Ingat, umpan balik itu keluar kemarin yang dapat dilakukan oleh kepala satuan pendidikan kepada pendidik-pendidiknya. Artinya yang berperan di sini adalah kepala sekolah. Anda melihat tindakan kepala sekolah, bukan Anda yang bertindak ya. Sekali lagi, ini bukan Anda yang bertindak. Menunjukkan hasil supervisi akademik yang dilakukan kepala satuan pendidikan. Kita simpan, meskipun ya seharusnya itu harus dievaluasi, diberikan solusi dulu, baru kita sampaikan. Jadi ini meskipun disimpan ya tidak tepat ya. Berdiskusi dengan pendidik untuk menyepakati satu langkah kegiatan yang akan diperbaiki atau dilakukan beserta alasannya pada pembelajaran berikutnya. Kita simpan. Menyepakati waktu perbaikan yang akan dilakukan oleh pendidik. Kita simpan. Memberitahu kepada pendidik atas kesalahan beserta solusinya. Kita simpan. Ini betul juga dalam kepala sekolah sebagai supervisor itu harus bagaimana berdiskusi dengan gurunya, bagaimana menyepakati perbaikannya, kemudian bagaimana menyampaikan waktu perbaikan kepada pendidik untuk ditindaklanjuti. Kita kembali karena yang ini saja yang tidak keliru. Di bawah ini yang bukan merupakan langkah praktik pemberian umpan balik. Yang bukan. Oke. Ini menunjukkan hasil betul, berdiskusi juga betul, menyepakati perbaikan yang dilakukan oleh pendidik betul, kemudian menyampaikan waktu perbaikan juga betul. Yang tepat ada yang jawab E, ada yang jawab D, ada yang jawab E. Oke. Ingat Bapak Ibu, saya hapus dulu ya biar tidak keliru. Ini karena ini mengecoh. Ingat sekali lagi, yang bukan. Ada Bapak Ibu, yang bukan merupakan langkah pemberian umpan balik. Menunjukkan hasil betul. Berdiskusi kemudian untuk pembelajaran berikutnya betul. Menyepakati juga bahwa kepala sekolah sebagai supervisor itu harus memberi perbaikan, kemudian menyampaikan waktu perbaikan. Maka yang D bukan
Ya. Memberitahu kepada pendidik atas kesalahan. Tidak seperti itu ya. Tidak secara langsung berikan kesalahan. Karena yang ditanyakan di sini adalah yang bukan merupakan langkah praktik. Ingat, kepala sekolah itu ketika sudah melakukan supervisi, dia menyampaikan perbaikan, kemudian dia berdiskusi, kemudian dia harus menunjukkan hasil akademik yang dilakukan kepala satuan pendidikan, kemudian menyepakati kapan untuk ditindaklanjuti. Kalau memberitahu kepada pendidik atas kesalahan, jadi bukan salah sebetulnya karena keliru. Apa-apa yang harus diperbaiki, mana perbaiki di sini. Nah, apa-apa perbaikan. Jadi yang bukan umpan balik efektif adalah D. Karena bukan. Yang A betul, Bapak. Yang A itu betul, dia merupakan umpan balik efektif yang dapat dilakukan. Berdiskusi juga termasuk umpan balik yang efektif. Nah, itu baru kalau kita langsung memberitahukan kesalahan. Jadi supervisor itu bukan mencari kesalahannya guru, tetapi bagaimana dari hasil supervisi atau umpan balik yang diberikan oleh kepala sekolah pada saat melihat gurunya mengajar, maka dia harus memberikan umpan balik yang baik untuk disampaikan perbaikannya kapan, kemudian berdiskusi. Kadang kepala sekolah nggak mau berdiskusi dengan guru, gitu. Kepala sekolah kadang kalau datang supervisi, langsung supervisi aja, setelah itu keluar sudah selesai. Tidak ada tindakan-tindakan ini yang poin A, B, C, dan E ini. Gitu. Ingat, yang bukan. Yang bukan ya. Yang bukan merupakan. Baru satu orang yang menjawab. Masih ada yang menjawab salah. Oke, kita bahas. Pak Karsan adalah kepala sekolah SMP Insan Maju. Mendekati akhir semester, ia mendapati isu bahwa mayoritas orang tua dalam keterlibatan belajar anak masih rendah. Lagi-lagi ini hubungan antara guru dan orang tua. Respon dalam grup chat pun rendah karena mayoritas orang tua sibuk bertani. Sebagai murid juga masih kurang inisiatif untuk berkomunikasi dengan orang tuanya mengenai hambatan belajar. Keterlibatan orang tua paling tinggi yaitu saat pembagian rapor. Nah, maksudnya di dalam konteks ini bahwa dia sudah menyampaikan orang tua itu kadang terlibat paling tinggi itu pada saat penerimaan rapor karena orang tua hadir. Kemudian di mute dulu ya, Bapak. Kemudian keterlibatan orang tua paling tinggi. Dengan kondisi seperti ini, Bapak Ibu di mute dulu, Ibu Putri. Dengan kondisi seperti ini, seperti itu ya, sebaiknya strategi apa yang paling tepat? Jadi posisinya Bapak Ibu akan jadi Pak Karsan, terapkan di sekolahnya. Nah, ketika menghadapi kondisi-kondisi ini apa ya? Yang pertama, menghimbau guru untuk menyampaikan masalah ini dengan orang tua saat menerima rapor kita simpan. Membuat portofolio untuk divariasikan bersama dengan pembagian rapor. Harus disampaikan ya. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa hal-hal seperti ini harus kita sampaikan masalah-masalahnya kepada orang tua untuk mencari solusi. Oke. Kemudian mengadakan pameran karya murid saat pembagian rapor. Tidak sesuai dengan konteks pertanyaan. Di sini kita mencari solusi bagaimana keterlibatan orang tua terhadap belajar atau hambatan belajar.
Jadi kalau kita mengadakan pameran karya ya padahal yang diminta oleh soal itu adalah hambatan. Mengadakan konferensi belajar antara guru, murid, dan orang tua. Ngapain orang tua? Saat pembagian raport. Tidak perlu konferensi belajar. Padahal kalau konferensi belajar hanya pada saat menerima raport, ya ngapain? Kemudian, membuat program rutin pertemuan dengan orang tua siswa untuk menyampaikan masalah yang dihadapi. Poin A dan poin E. Ada yang jawab A? Gimana? Membuat program rutin pertemuan dengan orang tua siswa untuk menyampaikan, ingat, betul, betul ya, bahwa guru itu harus ada pertemuan rutin dengan orang tua. Iya kan? Di soal kemarin kan? Harus ada pertemuan rutin dengan orang tua. Tetapi di dalam konteks soal itu dikecoh Bapak Ibu bahwa keterlibatan orang tua paling tinggi itu pada saat pembagian raport. Ingat, dalam kondisi ini sebaiknya apa yang Pak Karsan lakukan? Maka yang A ini adalah menghimbau guru untuk menyampaikan masalah ini dengan orang tua saat penerimaan raport. Yang bagian E ini betul bahwa membuat pertemuan rutin, tetapi konteks soal atau pertanyaannya tidak. Jadi di sini yang diminta bahwa keterlibatan orang tua yang paling tinggi itu ada di penerimaan rapor. Kenapa? Karena mereka sibuk bertani. Oke, sehingga poin E ini mungkin 4 dan poin A itu 5. Jadi jawaban yang paling benar A. Boleh ya, jadi Bapak Ibu hati-hati dengan konteks soal. Jadi hati-hati dengan konteks soal. Orang tuanya sibuk bertani. Kemudian keterlibatan orang tua yang paling tinggi hanya pada saat penerimaan rapor. Sehingga sudah kata kunci sudah bisa dilihat. Oh ini berarti pada saat pembagian rapor harus menyampaikan masalah ini nih. Kalau kita mengadakan pertemuan rutin, pasti orang tua banyak alasan, saya sibuk, lagi panen, lagi pupuk, dan lain sebagainya. Oh, boleh ya? Boleh. Ya, oke. Berapa nomor nih? Silakan. Izin sholat sebentar, siap. Ini juga soal PPG nih. PG Oh, ya. ya. Oke. Oke. Anda merencanakan kegiatan kelompok dengan menggunakan teknologi komputer, ingat, untuk mengerjakan proyek mata pelajaran bahasa Indonesia. Sepertinya ada PPG di dalam sini. Namun, pada hari pelaksanaan, listrik di sekolah mati sehingga komputer tidak dapat digunakan. Nah, Bapak Ibu akan belajar menggunakan proyek mata pelajaran dengan teknologi komputer. Nah, ketika mati lampu di sekolahnya Bapak Ibu, kadang kita kalau malas ya udah nggak apa-apa, nggak usah diadakan, nggak usah. Ini salah. Menggunakan waktu tersebut untuk mengerjakan materi lain tidak boleh, Bapak Ibu. Ingat, ini sudah direncanakan kegiatan kelompok. Membatalkan proyek apalagi kita eliminasi. Kemudian mengubah peralatan penyelesaian proyek menjadi menggunakan alat tulis dan kertas kita simpan. Menunda apalagi. Nah, ini tidak perlu kita pikir lagi Bapak Ibu. Kalau kenapa? Jadi gini, sebetulnya kenapa kita harus tetap jadi Bapak Ibu ketika ada pembelajaran yang sudah direncanakan kemudian ada hambatan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu harus tetap melaksanakan itu. Ingat ya, Bapak Ibu harus tetap melaksanakan proses pembelajaran bagaimanapun caranya.
Kalau tidak menggunakan komputer, artinya kita gunakan kertas atau alat tulis. Ingat, jadi Bapak Ibu, kita ini tidak selamanya teknologi kita, misalnya mati lampu dan lain sebagainya, tidak selamanya kita bisa manfaatkan, meskipun sekarang ini sudah begitu canggih. Namun, Bapak Ibu, kalau mendapati soal seperti ini dan jawabannya misalnya hampir benar seperti D, ini kan jawabannya benar D ya. Kalau misalnya tidak seperti ini, maka langsung dieksekusi. Kalau jawaban opsi-opsinya meniadakan, kemudian menggunakan atau membatalkan, itu dieliminasi, kemudian menunda, itu langsung dieliminasi saja. Itu langsung dieliminasi saja, Bapak Ibu. Tetapi kalau pertanyaannya semua masih melanjutkan untuk melakukan pembelajaran, maka kita cari solusi. Kalaupun kita melanjutkan pembelajaran tetapi menunda, ya sama aja. Jadi tetap Bapak Ibu ketika ada soal, kemudian masalahnya, kemudian masalahnya kayak mati listrik atau lain sebagainya, maka Bapak Ibu, semua pekerjaan yang sudah kita rencanakan harus kita laksanakan meskipun kita mengubah metode dan strategi yang akan kita gunakan. Berarti mengubah peralatan penyelesaian menjadi penggunaan alat tulis kertas yang sebelumnya menjadi menggunakan komputer. Karena ada sesuatu mati listrik, maka kita gunakan kertas. Artinya semua pembelajaran tetap berlangsung. Pembelajaran tetap dilaksanakan, tidak ada yang tertunda. Tidak boleh membatalkan, tidak menggunakan waktu lain untuk melakukan pekerjaan lain, tidak boleh. Meniadakan apalagi kemudian menunda hingga listrik kembali menyala. Tidak boleh, Bapak Ibu. Oke ya. Jadi ketika ada pekerjaan atau pembelajaran yang sudah Bapak Ibu rencanakan, meskipun konteks soalnya tidak sama seperti ini, tapi kalau ada soal bahwa ada pekerjaan, ada pembelajaran yang harus Bapak Ibu rencanakan, seperti di soal minggu lalu, sehingga saya ada juga begitu. Bapak Ibu sudah merencanakan pembelajaran, tiba-tiba ada halangan atau ada hambatan. Maka Bapak Ibu cari kunci jawaban yang jawabannya tetap melaksanakan dengan menggunakan metode yang lain. Oke ya, itu kata kuncinya Bapak Ibu. Jadi tetap dilaksanakan, jangan menunda, tetap dilaksanakan. Jadi kalau ada model soal seperti ini, tetap kita laksanakan pembelajarannya, tetapi dengan mengganti metode. Oke ya. Ini guru bahasa Indonesia nih, guru kelas SD juga. Ada yang jawab C, ada yang jawab C. Jangan terkecoh Bapak Ibu ya, jangan terkecoh. Ingat, jangan terkecoh. Oke. Bu Siti mengajar di kelas 4 sekolah dasar. Dia menghadapi permasalahan minat membaca siswanya yang rendah. Ketika ditugaskan membaca, siswa tidak begitu antusias dan siswa lebih tertarik melakukan aktivitas lain. Oke, jadi siswa lebih suka aktivitas lain. Berdasarkan masalah tersebut, tindakan yang kurang berkaitan untuk meningkatkan membaca, untuk meningkatkan minat membaca, yang kurang. Berdasarkan masalah tersebut, tindakan yang kurang berkaitan untuk meningkatkan. Jadi mana yang kurang untuk kita tingkatkan? Oke, bagian A, meningkatkan minat membaca siswa dengan menggunakan buku cerita bergambar. Tidak semua siswa menyukai pembelajaran dengan metode-metode misalnya memperlihatkan gambar. Jadi kita buang. Siswa ditugaskan mengunjungi perpustakaan, memilih buku yang disenanginya, dan membuat sinopsis hasil bacaan. Membaca saja mereka kurang, apalagi membuat sinopsis. Tidak sesuai. Meningkatkan minat membaca siswa dengan menjelaskan pentingnya membaca. Ini betul. Oke, karena mereka kurang,
mereka minat baca kurang, mana yang kurang untuk kita meningkatkannya. Kemudian menyediakan pojok baca dengan buku-buku yang menarik bagi siswa. Ini juga betul. Jadi dua opsi ini kita buang, kita cari solusinya. Ingat Bapak Ibu, ketika ditugaskan membaca, siswa tidak antusias. Mana tindakan yang kurang berkaitan untuk meningkatkan minat membaca? Mana? Oke, jadi kita perbiasakan pembiasaan yang baik atau kebiasaan baik kepada siswa. Ya minimal di awal pembelajaran kita harus membiasakan untuk atau melalui penugasan membaca 15 menit di awal pembelajaran. Kenapa kalau menyediakan pojok baca hanya disediakan tanpa diawasi oleh guru ya tetap tidak antusias. Kemudian meningkatkan minat baca dengan menjelaskan pentingnya membaca ya paling masuk telinga kanan, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Apalagi mengunjungi perpus untuk membuat sinopsis. Ya terlebih lagi dengan menggunakan buku cerita bergambar. Tidak semua yang suka dengan buku cerita bergambar. Jadi yang paling tepat kita biasakan setiap 15 di awal pembelajaran. Yang bukan berkaitan, Pak. Betul. Iya, yang bukan, Pak, bukan berkaitan. Itu yang bukan Bukan itu, berkaitan Pak. untuk Seharusnya- meningkatkan minat membaca kok, Pak. Seharusnya BD itu Pak yang kurang berkaitan untuk meningkatkan Tetap minat. tidak, Bapak Ibu. Tetap, bentar, saya jelaskan. Bapak Ibu sudah terkecoh, apalagi saya sudah jelaskan. Jadi gini, yang Itu bukan jawabannya kok yang di buku itu yang C lah, Pak. Kan yang dicari yang kurang berkaitan itu. Iya, yang di buku itu jawabannya C, Pak. di e-book, Di e-book. Iya, di buku itu jawabannya C. Yang di e-book itu, di e-book yang pertama kali diterbitkan itu jawabannya itu C. oh betul. Mohon maaf. Di sini ada yang kurang ya, yang kurang berkaitan, untuk meningkatkan membaca, betul. Jadi ini sama dengan soal yang bukan ya, yang bukan merupakan solusi. Sorry. Yang tidak ya tindakan yang kurang ya, betul. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah Yang C, Pak. C, meningkatkan minat membaca siswa dengan menjelaskan pentingnya membaca. Sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita membiasakan membaca juga melalui penugasan membaca 15 menit di awal pembelajaran, apakah ini sesuai dengan modul ajarnya Bapak Ibu atau tidak? Gimana? Kalau misalnya kita membiasakan membaca melalui penugasan membaca 15 menit di awal pembelajaran, apakah ini sesuai dengan modul tidak? Bingung kan? Tentu tidak. Jadi, karena mereka antusiasnya kurang, maka apa? Coba latihan literasi sebenarnya. Program literasi 15 menit sebelum. Tapi di sini yang ditanyakan tindakan yang kurang berkaitan. Jadi ini memang kalau ditanya solusi betul. Kalau ditanya solusi apa yang harus kita lakukan sebagai Ibu Siti, maka E. Tapi di sini yang ditanya adalah yang kurang berkaitan. Jadi jawabannya C. C, Pak. Meningkatkan betul. Ini meningkatkan. Kemudian mengunjungi perpustakaan, oke. Kemudian menyediakan pojok baca di kelas, oke. Ini juga apalagi membiasakan literasi membaca. Tetapi kalau kita hanya menjelaskan pentingnya membaca, iya kan? Kalau kita hanya menjelaskan pentingnya membaca, maka ini sudah termasuk di dalam konteks soal bahwa mana yang tindakan yang kurang berkaitan. Oke, mohon maaf ternyata di sini kurang berkaitan. Oke ya. Jadi jawaban yang paling tepat C, kecuali yang akan ditanyakan itu solusi. Solusi yang nantinya Ibu Siti
lakukan. Baru yang paling betul itu di poin C. Oke, harus sepakat, harus kita berdamai dengan jawaban. Artinya jawabannya adalah C. Lanjut, jangan sampai soalnya sudah selesai. Iya, sekian. Oke Bapak Ibu, 15 nomor meskipun kurang 2 ya. Berarti saya punya hutang 2 nomor, artinya di hari Senin. Artinya di hari Senin 15 tambah 2 nomor jadi 17 nomor. Karena malam ini saya punya hutang 2. Pak, soal berkaitan dengan guru BK. Ingat, SJT itu semua guru sama. Nanti ada soal yang nanti berkaitan dengan inklusif. Itu ada di guru BK juga berkebutuhan khusus. Itu juga ada di guru BK. Jadi tetap tenang Bapak Ibu. Semua akan soal numerasi nggak ada, tidak ada soal numerasi di SJT Bapak Ibu. Di SJT itu cuma bagaimana solusi tindakan Bapak Ibu untuk menghadapi siswa yang misalnya numerasinya kurang, tidak lebih ke numerasi gitu. SJT nggak ada numerasi gitu. Itu baru PCK, kalau PCK baru ada. Jangan soal PCK mah itu untuk PPG, ini PPK, P3K. Iya, kalau meningkatkan numerasi itu ada. Sudah, ditunggu saja, masih ada beberapa minggu kita belajar. Tidak ada soal perhitungan, Bapak Ibu. Bentuk soalnya SJT seperti ini ya, bentuk soalnya SJT semua seperti ini. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah ikut di tahun 2023 pasti sudah tahu. Iya kan Bapak Ibu yang 2023? Bahkan soalnya pendek seperti ini. Seperti yang saya tampilkan ini. Begini soalnya. Oke Bapak Ibu, berarti di pertemuan berikut ada 17 nomor ya. Insya Allah digenapkan 20 nomor aja. Boleh. Di hari apa ya? Pasing. Oh, hari Minggu. Hari Minggu SJT ya? Hari Minggu, Pak. Hari Minggu. Malam Senin ya? Malam Senin. Ya, Iya, Pak. Oke. Boleh. Nggak apa-apa kan malam Senin kalau 20 nomor kita di larut malam nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, 30 juga nggak apa-apa. Oke. Siap. Lebih dari 20 juga nggak apa-apa, Pak. Iya. Saya yang kewalahan. Berarti Siapa yang coret-coret ini? Aduh. Pak, Siapa ini yang diupload di YouTube nggak, Pak? Diupload. Jangan dicoret. Saya berdiri terus sampai siang ini. Ini kelakuan orang tua memang gini ya. Saya berdiri terus sampai Yang siang. kurang bergairah belajar terkait dengan hal ini tindakan yang akan sebagai guru. Oke ya, Bapak Ibu. Nanti ini diupload di YouTube. Sampai ketemu di pertemuan berikut Bapak Ibu ya. Semoga sehat ya Bapak Ibu. Sehat terus ya. Oke, Pak. Amin. Terima Bapak juga kasih, sehat. Pak. Terima kasih, Pak. Yang mau PPG, yang mau ujian PPG, ya banyak latihan soal aja. Nanti Semoga lulus dikirim ya. temannya, Pak ya. Pak gimana, Pak? Pak Ngadi gimana? Lulus nggak? Alhamdulillah lulus. Barusan kayaknya dapat Alhamdulillah. Selamat, Pak. Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu Semangat, juga Pak. Doakan ya, kami juga, Pak. Mau ujian PPG. semangat ya, semangat. Insya Allah lulus. Ingat Amin. Masih, kata Pak. kunci soal. Ingat kata kunci soal. Ketika ada tindakan yang harus kita lakukan, berarti tindakan yang konkret, yang benar-benar nyata yang harus kita ambil. Gitu. Ketika ada permasalahan antara teman, berarti kita harus mengundang secara empat mata. Kalau permasalahannya secara universal, artinya kita harus kumpul bersama, duduk bersama untuk mencari solusi. Itu aja sebetulnya. Berapa maksimal, Pak, kalau studi kasusnya, Pak? 300 nomor boleh. 300 nomor. 300 Kata. Pak, kata. kalau yang langsung ngadu ke atasan itu gimana itu posisinya seperti itu?
Maaf Bapak Ibu, saya tadi keluar terpental. Gimana? Oh iya, Pak, ini yang langsung ngadu ke atasan itu gimana itu cara Nah, itu tidak bisa. memahaminya? Jadi gini, jadi ketika kita melihat perkara, misalnya melihat masalah di sekolah, kita nggak boleh langsung mengadu ke atasan. Kita tidak boleh mengadu ke atasan. Minimal dia, kalau misalnya permasalahannya antara guru dan siswa memberikan nilai, minimal kita harus cari guru itu untuk kita musyawarah dan kita berikan nasihat. Tidak boleh langsung ke Wakasek, tidak boleh langsung ke atasan. Jangan mengadu, apalagi mengadu ke teman. Jadi kita cari solusi konkret di situ. Kalau tidak ada musyawarah, tidak ada pertemuan secara empat mata dengan orang atau guru yang membuat masalah tersebut, maka kita harus cari lagi opsi. Misalnya ada pertemuan, kemudian kita musyawarah dan kita carikan solusi. Begitu. Jadi jangan langsung ke atasan, Bapak Ibu. Kadang kita kan begitu. Kadang kita kalau menemukan soal seperti itu, kita langsung menyampaikan ke atasan tindakan ini dan mencari solusi. Meskipun di belakang kalimat ada mencari solusi, tetapi jangan mengadu, jangan langsung ke atasan. Kita ke personalnya dulu, kita ke orangnya dulu, kemudian mencari solusi dengan bersama. Gitu. Kita menasehati ketika itu masalah, maka kita nasihati, mencari solusi bersama. Jangan langsung ke atasan, Bapak Ibu. Itu banyak yang keluar juga soal seperti itu. Berarti ke orangnya dulu, Pak. Jadi ke orangnya dulu, jangan langsung ke atasan. Itu kalau bahasa kasarnya kita cari muka ke atasan, begitu kan? Jilat. Ya, gitu. Jadi tidak boleh. Jadi kita harus profesional. Kita harus sesama teman itu kita harus berbagi. Maksudnya kita harus saling menegur, maksudnya menasehati itu sesama teman. Tidak boleh kita langsung naik ke atas. Kecuali di mahasiswaan ya. Kalau di mahasiswaan itu misalnya Anda ditugasi menjadi ketua tim. Nah, itu kan mahasiswaan itu. Iya benar. Ya. Itu yang Nah, saya tapi kalau di guru jangan. Kita sebagai guru loh. Nah, hati-hati yang sering belajar mahasiswaan misalnya, nanti saya akan ingatkan ke Pak Andi juga, hati-hati untuk membedakan bagaimana cara guru dan cara kita sebagai bawahan di mahasiswaan dan cara kita sebagai guru di sekolah. Nanti insya Allah akan kita bahas itu ya. Iya, itu perlu juga karena memang jangan sampai terkecoh. Karena kalau sudah tegang melihat soal, jangan sampai ini soal ya meskipun ada batasan soal SJT 90 nomor, kemudian lanjut ke ke manajerial, baru ke sosial, kemudian ke wawancara 10 nomor. Nanti kita bahas itu lagi. Oke Bapak Ibu ya, jadi Bapak Ibu ketika ada soal-soal baru yang dikirim itu merupakan tambahan dan bonus buat Bapak Ibu dan mohon kerjasamanya ketika soal lama dikirim, tetap bersabar menunggu. Yang tahun 2023 juga begitu. Bahkan pada saat Bapak Ibu besok mau ujian pun akan kami Zoom. Insya Allah. Insya Allah ya Bapak Ibu ya. Insya Allah semua sehat, semua bisa mendapat nilai terbaik, semua bisa lulus, semua bisa dapat NIP di tahun 2025 nanti. Amin ya rabbal alamin, Pak. Amin. Oke ya, kita akhiri ya Bapak Ibu ya. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat, sehat selalu. Terima kasih ya. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Iya, Pak, sama-sama. Terima kasih juga Pak. Besok 100 soal Pak. 100 soal. Nggak tidur lagi kita 100 soal. Boleh kita kalau sudah Iya Pak, ditambahi Pak, soalnya Pak. kalau kita sudah di Desember, jangan Desember lah. Kalau kita sudah di akhir November, kita harus 25 mungkin ya. Iya Pak. Boleh Pak, boleh Pak. Boleh, Pak. Mau ditambahi Insya Allah Pak. sehat-sehat semua ya. Nanti doakan sehat-sehat. Semoga Bapak Ibu juga sehat. Amin. Soalnya Bapak kan nggak PPG lagi juga. Oh, nggak PP lagi. Oke, siap-siap. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam. Salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di hari Minggu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya Bapak Ibu, izin keluar.